Saat baginda Nabi ada di rumah beliau, malaikat Jibril turun datang pada baginda Nabi, menghampiri baginda Nabi, kemudian mengajak baginda Nabi ke Masjidil Haram. Datang ke rumah, diajak ke Masjidil Haram. Sampai ke Masjidil Haram, baginda Nabi diajak ke Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagi yang pernah haji, pernah umroh, kalau ada pagar kecil yang mengelilingi begitu, itu Hajar Aswad, kemudian rukun yang berikutnya. Antara rukun yang berikutnya di sini ada pagar kecil yang mengelilingi. Itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah, karena itu bagian dari Ka'bah. Baginda Nabi diajak ke situ. Setelah diajak ke Hijr Ismail, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada bagian Nabi? Bagian Nabi dibelah dadanya. Setelah dibelah dadanya, apa yang dilakukan? Diambil hatinya, kemudian dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Ada riwayat yang lain memang ada, tapi dengan air Zam-Zam dibersihkan. Dikembalikan lagi. Namanya peristiwa dibelah dadanya baginda Nabi itu 4 kali terjadi dalam sejarah. Bukan hanya saat Isra Mi'raj. Yang pertama saat baginda Nabi masih kecil, usia 5 tahun atau 4 tahun saat itu, saat ada di komplek Bani Sa'ad, saat dalam susuan Halimah Sa'diyah. Baginda Nabi masih kecil, usia 4 tahun. Saat bermain dengan teman-teman sebayanya, kemudian baginda Nabi didatangi oleh 2 sosok, kemudian memegangi baginda Nabi, kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan, dikembalikan lagi. Saat itu yang terjadi, anak-anak kecil sebayanya yang bermain bersama baginda Nabi lari ketakutan, melaporkan kepada Sayyidah Halimah Sa'diyah apa yang terjadi pada baginda Nabi saat itu. Bahkan dilaporkan baginda Nabi pingsan atau meninggal, laporannya begitu. Sayyidah Halimah Sa'diyah saking takutnya langsung mencari di mana baginda Nabi. Saat ditemukan beliau dalam keadaan duduk, tertunduk, dalam keadaan pucat mukanya. Ketika ditanya oleh Halimah Sa'diyah, apa yang terjadi wahai anakku tercinta? Baginda Nabi itu disebutnya anakku tercinta oleh Halimah Sa'diyah. Jawabannya, ada 2 sosok membawaku, mendudukanku, membelah dadaku. Allah, anak kecil apa mungkin bohong, Pak? Apalagi disaksikan sama teman-teman sebayanya. Ini pertama. Kedua, saat baginda Nabi berumur 10 tahun. 10 tahun itu dalam rangkaian kehidupan disebut dengan daurul murahaqah. Saat masuk ke usia remaja, dibelah juga dadanya, dibersihkan kembali. Kemudian yang ketiga, saat baginda Nabi diutus menjadi nabi, dia menjadi rasul di usia 40 tahun. Dibelah juga dadanya baginda Nabi. Yang terakhir adalah saat baginda Nabi akan di-Isra Mi'rajkan. Baik, setelah dibelah dadanya, apa yang terjadi? Saat itu distempel dengan stempel kenabian. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, stempel kenabian itu gimana? Jadi baginda Nabi di pundaknya, lebih ke arah kiri, itu ada stempel kenabian. Dalam riwayat, semua nabi itu ada tandanya, tapi tandanya ada di tangan kanan, kecuali baginda Nabi tandanya ada di pundaknya. Hanya satu-satunya nabi yang punya tanda di pundak. Saat lahir sudah ada, saat besar juga sudah ada, tapi dipertajam tanda tersebut saat akan Isra Mi'raj. Apa hikmahnya Ustadz? Dibelah dadanya kemudian distempel. Ini isyarah menunjukkan bahwa baginda Nabi itu sudah dibersihkan, tidak ada hawa nafsu beliau. Tidak ada lagi muatan-muatan pribadi beliau. Semuanya bersih karena Allah, lillahi ta'ala, pengabdian hanya untuk Allah. Sudah begitu distempel. Distempel itu kalau sekarang kayak disegel. Menunjukkan keoriginalan kata orang sekarang. Original, asli. Kan kalau masih distempel masih asli, itu bagi Nabi. Kalau sudah distempel, ditutup erat-erat, nggak ada yang bisa mengganggu, itu baginda Nabi.
Jadi kita punya Nabi Pak yang hatinya dibersihkan oleh Allah, kemudian ditutup, nggak ada lagi yang bisa mengganggu. Beda dengan kita. Hari ini kita bersihkan, besok kotor lagi. Itu kita. Bagi Nabi nggak, sudah dibersihkan, disestempel, sudah ditutup rapat-rapat. Nggak ada lagi nanti godaan-godaan setan yang bisa menggoda baginda Nabi. Selesai. Selesai itu baginda Nabi didatangkan kepada beliau hewan yang disebut dengan buraq. Buraq ini tingginya, ini ciri-cirinya, tingginya lebih rendah dari kuda, lebih tinggi dari keledai. Warnanya putih. Warnanya putih, tapi hati-hati Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Ada sebagian orang salah menafsirkan buraq, saking ta'zimnya, tujuannya mengagungkan baginda Nabi, mengagungkan buraq. Ada gambar-gambar buraq yang kepalanya kepala wanita cantik. Enggak ada riwayatnya begitu, enggak ada. Itu disisipkan oleh musuh-musuh Allah untuk menghina baginda Nabi. Herannya kok kita masih ada di rumah kita, gambar begitu ditempel, katanya buraq, bukan buraq. Kurang ajar sama baginda Nabi yang begitu. Cabut kalau ada sekarang. Jadi kayak kuda, kemudian kepalanya kepala wanita. Ditulisi itu buraq. Buraq tidak seperti itu. Dan ini nyata, kami melihat sendiri, pernah bertamu ke rumah seseorang, ada gambar itu. Tulisannya buraq, ketika ditanya ini apa? Ini katanya buraq yang dinaiki bagi Nabi. Itu penghinaan terhadap baginda Nabi. Orang-orang musuh Islam menghina baginda Nabi, mengatakan baginda Nabi itu adalah orang yang dikuasai hawa nafsunya, dikuasai birahinya, dikuasai syahwatnya. Lihat, mereka kurang ajar. Ini makna ini dituangkan dalam gambar kuda berkepala wanita cantik. Siapapun yang punya di rumahnya segera cabut. Sudah gitu ada tulisan Arabnya lagi. Pakai ayat-ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi ya Rabb. Buraq tidak begitu. Buraq tingginya lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Warnanya putih. Bahkan buraq, kata para ulama, itu diambil dari bariq. Bariq itu apa? Bariq itu adalah putih mengkilat. Maka karena warnanya begitu, bisa diambil juga dari barak, artinya apa? Kilat. Karena sekali melangkah, buraq itu sekali melangkah itu sejauh jarak mata memandang. Kayak apa itu? Sekali melangkah cepatnya. Kalah itu kecepatan suara, kalah. Yang pernah belajar fisika, kalah itu kecepatan suara. Kecepatan cahaya, kalah. Buraq lebih cepat. Baik, kita singkat saja. Naik buraq baginda Nabi, naik. Kemudian kata malaikat Jibril, turun di sini, sholat di sini. Baginda Nabi sholat 2 rakaat. Setelah sholat baginda Nabi bertanya pada malaikat Jibril, ini di mana wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ini adalah ardun dzatu nakhlah. Bumi yang banyak pohon kurmanya. Di mana itu? Yathrib. Apa itu Yathrib? Kota yang sekarang kita sebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Tempat apa itu? Kata malaikat Jibril, wa ilaihal muhajarah, kamu nanti hijrahnya akan ke sini kalau bahasa kita. Jadi bagi Nabi sudah tahu akan diusir oleh kaumnya, itu sudah tahu. Hijrahnya kemana sudah diberitahu. Ke Madinah Munawwarah. Lanjut lagi, naik buraq lagi, turun lagi. Kata malaikat Jibril, salat di sini 2 rakaat, salat baginda Nabi. Selesai salat, malaikat bertanya, ini di mana wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ini di Madyan. Madyan itu apa? Kota saat dulu Nabi Musa pernah bernaung di pepohonan yang ada di Madyan sana saat dikeluarkan dari Mesir, diusir oleh kaumnya. Berangkat lagi baginda Nabi, turun lagi di satu tempat, sholat lagi 2 rakaat. Di mana itu? Di Tur Sina. Tur Sina itu satu tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabiullah Musa. Berangkat lagi, turun lagi. Di mana itu? Sholat 2 rakaat di situ. Turun di tempat namanya Baitul Lahm. Kalau kita nyebutnya Bethlehem. Di mana itu? Tempat apa? Tempat dulu Nabiullah Isa dilahirkan. Loh, ini baginda Nabi lagi naik saja
diminta untuk turun sholat di tempat-tempat tadi itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita semuanya agar peduli terhadap sejarah. Maka kalau ada orang senang ziarah kubur, tabarukan, gak usah disalahkan, biarkan. Ada dasarnya itu. Tempat-tempat bersejarah dalam Islam berhak untuk dikunjungi. Ini nabi-nabi terdahulu saja tempat-tempatnya, bagi nabi kunjungi, sholat di situ. Dan kalau kunjungan jangan sekedar travel Bapak Ibu. Kunjungan travel, jajan, belanja, oleh-oleh begitu saja, enggak gitu. Bagi nabi kunjungan tempat bersejarah, sholat 2 rakaat, artinya ibadah dong, gitu maksudnya. Soalnya kita lanjut sudah, ini waktunya, kita lanjut. Akhirnya bagian Nabi naik buruk lagi, terbang lagi. Di sini mulai menyaksikan pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan. Namanya masyahid ajibah, pemandangan yang sangat menakjubkan. Bagian Nabi pertama melihat pemandangan sekelompok orang sedang menanam, baru nanam sudah langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung dipanen di hari yang sama. Baginda Nabi bertanya pada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata baginda Nabi, mereka itu perumpamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mati di medan laga demi untuk membela kalimat Allah. Mereka itu pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan ganti. Itu kata malaikat Jibril. Kemudian berikutnya baginda Nabi melihat lagi pemandangan yang menakjubkan. Tapi sebelum pemandangan berikutnya baginda Nabi mencium aroma. Aroma yang wanginya luar biasa. Sangat luar biasa sampai baginda Nabi bertanya pada malaikat Jibril. Saking wanginya, ini wangi harum apa ini wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ini adalah harum dari Masyitah ibnati Fir'aun. Ada orang salah nerjemahkan. Masyitah putrinya Fir'aun. Tidak. Masyitah itu artinya asisten rumah tangga yang tugasnya nyisirin rambut anaknya Fir'aun. Itu benar. Jadi Masyitah bukan putrinya Fir'aun, bukan. Tapi Masyitah ini asisten rumah tangga. Bahasa kerennya sama pembantu. Yang tugasnya nyisirin rambut putrinya Fir'aun. Jatuh itu sisirnya, Masyitah mengatakan ta'isa Fir'aun. Ta'isa itu apa? Rugi, celaka Fir'aun. Kaget. Sudah begitu ngambilnya pakai bismillah lagi. Kaget putrinya Fir'aun. Putrinya Fir'aun mengatakan, apakah kamu punya Tuhan selain daripada ayahku? Kan Fir'aun ngaku jadi Tuhan dan mewajibkan rakyatnya untuk menyembah dia. Fir'aun. Masyitah ini seorang wanita yang beriman kepada Allah. Kata Masyitah ketika ditanya begitu oleh putrinya Fir'aun, iya, aku punya Tuhan selain ayahmu. Ngancam nih putrinya Fir'aun, bagaimana kalau aku laporkan kepada ayah? Kata Masyitah, laporkan saja, tidak masalah. Dilaporkan, dipanggil Masyitah, Fir'aun dalam keadaan murka semurka-murkanya. Fir'aun membujuk tetap saja. Masyitah jawabannya, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah, bukan yang lain. Akhirnya Fir'aun dengan segala kelicikannya mendatangkan keluarga Masyitah, 1 suami dan 2 anaknya. Fir'aun mengancam akan membunuh semuanya. Dan untuk lebih menyiksa Masyitah, nyiksa perasaannya, saat akan dibunuh, Masyitah saat itu minta permintaan, tolong kumpulkan kami semua di satu tempat kalau mau dibunuh. Kata Fir'aun, baik, saya akan lakukan. Dan untuk nyiksa perasaan Masyitah, apa yang dilakukan Fir'aun? Ada wajan kuali besar diisi minyak, kemudian setelah mendidih, satu persatu anggota keluarga Masyitah dilemparkan ke minyak tersebut. Dimulai dari suaminya, anak yang paling besar, kemudian anak yang paling kecil. Dan Masyitah saat itu melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya. Godaan keimanan yang sangat luar biasa. Pada akhirnya Masyitah juga datang gilirannya dan direbus juga.
Ternyata setelah dikebumikan aromanya ini sangat wangi, dicium oleh baginda Nabi. Ini imbalan bagi orang yang menjaga akidahnya. Maka jangan sampai kok akidah ditukar sama sawah 1 hektar itu. Di Cianjur lagi. Akidah kok ditukar sama uang bulanan ratusan ribu, gimana ceritanya? Akidah itu harus dipegangi kuat-kuat, nggak bisa. Kalau sudah akidah nggak ada tawar-menawar. Makanya ada guru kita, kata guru kita mengatakan 2 hal yang kita nggak boleh terpengaruh dengan siapapun. Apa itu? Pertama, akidah, tidak boleh terpengaruh dengan siapapun. Pegangi kuat-kuat. Yang kedua adalah makan. Kalau lagi makan orang berhenti atau apa kita lanjut saja sudah. Nggak boleh terpengaruh sama orang lain. Makan adanya apa ya sudah, nggak boleh terpengaruh dengan orang yang lain. Kalau kita punya tempe, sudah tempe yang dimakan, gak usah nyari daging dan seterusnya. Kan gitu. Dalam 2 hal ini jangan sampai terpengaruh. Kalau terpengaruh yang kedua rumah tangga rusak tuh, hati-hati. Baik, kembali kepada Masyitah. Selesai ini, baginda Nabi melihat pemandangan lagi. Pemandangan sekelompok orang yang sedang dihancurkan kepalanya. Bukan dipukul saja, bukan dipukul dengan batu besar sampai hancur berkeping-keping. Setelah hancur balik lagi, hancur lagi, balik lagi terus. Nggak ada bosan-bosannya itu. Baginda Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka ini adalah orang-orang yang males-malesan sholat. Ini kami beri kunci. Sholat itu kalau ada adzan, kewajiban kita 1 di antara 2. Ini hati-hati. Langsung sholat di awal waktu atau ada azam dalam hati. Jadi ada niat dalam hati, ya Allah, hamba akan sholat tepat pada waktunya, sekarang nanti dulu. Contoh lagi sibuk bekerja dan seterusnya, bisa dilanjutkan? Bisa. Enggak langsung sholat? Boleh, tapi hatinya harus ada azam yang kuat, niat yang kuat bahwa akan sholat tepat pada waktunya. Kalau enggak begitu dosa kita. Termasuk dalam golongan orang yang melupakan sholat. Yang akan dimasukkan ke neraka wail itu. Wa fawailul musallin ladzina hum an salatihim sahun. Betul ada pendapat kan kita balik wajib berazam melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bagi pendapat ini cukup sudah, walaupun tidak azam, kalau sudah pernah cukup dulu waktu balik sudah. Nah ini makanya nih, ini berkaitan dengan sholat. Yang hadir kami ingin tanya, waktu balik dulu pernah enggak berazam untuk menjalankan seluruh perintah Allah yang wajib tentunya dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram? Pernah? Kalau belum pernah, sekarang. Supaya apa? Kalau pas kita lupa sholat, telat, enggak dosa. Karena ada pendapat yang mengatakan begitu antar ulama kita. Supaya enggak dosa kita. Dari sekarang ayo semua yang hadir ini ilmu pokoknya. Dari sekarang ya Allah dalam hatinya ngomong. Enggak usah diucapkan dalam lisan. Ya Allah, hamba niat, hamba berazam untuk melaksanakan seluruh perintahmu dan meninggalkan seluruh laranganmu. Gitu. Ini kewajiban saat balik sebetulnya. Cuman kalau lewat sekarang waktu yang paling pas. Baik sudah lewat, baginda Nabi melihat pemandangan lagi. Pemandangan tentang apa itu? Pemandangan orang. Orang ini kayak binatang. Jadi tidak pakai pakaian kecuali mohon maaf aurat besarnya saja yang ditutup. Bagian depan, lubang belakang itu yang ditutup. Sisanya nggak ditutup, telanjang sudah. Kayak binatang, nggak berdiri binatang, merangkak begitu, sedang memakan sesuatu. Yang dimakan 3 hal. Apa itu? Yang pertama yang dimakan adalah tumbuh-tumbuhan yang pahitnya luar biasa. Yang kedua tumbuh-tumbuhan yang banyak durinya. Yang ketiga bara api yang menyala-nyala dari neraka jahanam. Baginda Nabi bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Baginda Nabi mengatakan mereka itu orang-orang yang tidak bayar zakat padahal sudah wajib zakat. Hanya Isra Mi'raj itu bukan hanya urusan sholat tapi seluruh amal agar kita menjadi hamba yang baik. Ini Isra Mi'raj. Itu tuh orang yang pelit tentang zakatnya begitu tuh. Jadi dia sama dengan memakan makanan yang sangat tidak enak, pahit, iya berduri, iya sudah begitu api dari neraka jahanam.
Melihat pemandangan lagi baginda Nabi. Pemandangan yang apa? Ini yang Allah. Yang kami singkat saja ini. Jadi ada sekelompok orang sedang berenang. Cuman bukan berenang di lautan. Berenangnya itu di darah. Darahnya kayak lautan. Sudah begitu disuapin dengan paksa. Apa itu? Disuapi bara api neraka jahanam. Baginda Nabi bertanya, siapa ini orang? Sudah berenangnya di darah, kemudian disuapi bara api neraka. Jawaban malaikat Jibril saat itu, ini pelaku riba ya Rasulullah. Itu yang pinjol tuh, yang bangling ujungnya. Kemudian yang tadi ibu sebut itu tadi, hati-hati itu semuanya. Pengen berkah jangan lakukan yang namanya riba. Dosanya riba itu lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Dosa riba lebih besar daripada dosa berzina 36 kali. Dosa riba itu termasuk dosa kabair, dosa besar yang wajib taubat segera daripada dosa tersebut. Mengerikan yang namanya riba itu. Dan riba ini adalah sumber kesengsaraan dalam rumah tangga, dalam kehidupan, ini sumber kesengsaraan ini. Riba ini. Makanya kita perlu jujur dalam diri kita masing-masing yang masih transaksi ribawi, ayo tinggalkan. Kalau belum meninggalkan jangan ngomong-ngomong berkah deh dalam hartanya, jangan. Ada orang ngomong, Ustadz saya melakukan riba untuk sedekah Ustadz. Kan tujuannya baik, tujuan baik harus dengan cara yang baik. Tidak cukup hanya niat baik, tapi caranya juga harus baik. Kemudian namanya sedekah sunnah, tapi meninggalkan riba adalah wajib. Gimana sunnah diutamakan, wajib ditinggalkan? Ini keliru, ibadah pakai hawa nafsu. Ada. Baginda Nabi melihat pemandangan yang aneh. Sekarang aneh. Ada orang sedang memikul beban di pundaknya. Dia sudah nggak kuat sampai nunduk mau jatuh, tapi terus mikul. Siapa ini? Ini adalah orang yang tidak bisa menjalankan amanat, tapi pengen diamanati. Maka siapapun yang hadir yang pengen jadi pemimpin, hati-hati. Niatnya harus benar, caranya harus benar. Amanat kita jadi hamba Allah berat. Apalagi amanat harus mengemban tanggung jawab memimpin masyarakat contohnya. Kalibernya besar lagi, ini lebih mengerikan lagi. Zaman dulu banyak ulama-ulama yang soleh kalau diberi beban, diberi tugas untuk jadi pemimpin itu mereka nangis. Sampai ada yang sujud kepada Allah, kemudian wafat dalam keadaan sujud saking takutnya diberikan amanat itu. Zaman sekarang amanat dikejar, zaman sekarang amanat diburu, zaman sekarang amanat pokoknya gimana caranya dapat walaupun harus dengan menyuap. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini masanya nih, sebentar lagi ada kontestasi pemilihan. Jangan terlibat dalam kasus suap menyuap. Ustadz saya emang gak pernah disuap Ustadz, cuman dapat mie saja 1 dus untuk milih calon anu. Itu sama dengan suap. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada 3 orang nanti tidak akan Allah ajak bicara, tidak Allah bersihkan dosa-dosanya, Allah akan campakkan dia begitu saja. Dari 3 orang ini diantaranya siapa? Orang yang membaiat pemimpin karena dunianya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memilih pemimpin bukan karena Allah, tapi karena dunia, karena dia dijanjikan jabatan, karena dia diberi uang, karena dia. Hati-hati. Ini momennya ini, momen rojaban, momen evaluasi kita semuanya. Maka hati-hati, sudahlah kalau mau ada yang ngasih-ngasih begitu, kasih ke yang lain saja. Pilih dengan hati nurani. Bertawajuh kepada Allah agar diberi petunjuk yang terbaik. Sudah selesai. Baik, selesai sampailah ke Masjidil Aqsa. Saat sampai ke Masjidil Aqsa, baginda Nabi mengikat buraq di tempat yang dulu para nabi ngikat tunggangannya di situ. Kemudian baginda Nabi sholat saat itu dan saat sholat ditunjuk menjadi imam. Saat itu baginda belum tahu makmumnya itu siapa, belum tahu. Selesai sholat baru baginda bertanya pada malaikat Jibril,
Wahai Jibril, siapa yang menjadi makmumku? Kau begitu banyak jumlahnya. Apa kata malaikat Jibril? Mereka adalah setiap nabi dan rasul yang Allah utus. Ini petunjuk bahwa baginda Nabi adalah sebaik-baiknya rasul, imamnya para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, sekarang Mi'raj. Mi'raj nih. Kami sudah sebutkan tadi Mi'raj itu adalah tangga Rabbani, tangganya Allah Subhanahu wa taala untuk menuju langit. Menuju Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa sana. Baginda Nabi ketika Mi'raj, menurut pendapat yang paling kuat, Mi'rajnya tidak menggunakan buraq. Jadi baginda Nabi saat Mi'raj itu tidak menggunakan buraq. Buraq sudah selesai sampai Masjidil Aqsa. Tapi saat Mi'raj, yang menggunakan Mi'raj itu tangga khusus yang Allah siapkan. Bukan bentuknya tangga begini satu, bukan. Nggak ada yang tahu bentuknya gimana kecuali baginda Nabi saat itu. Yang jelas sampai ke langit pertama malaikat Jibril masih mendampingi. Sampai ke langit pertama, diketuk pintu langit pertama, penjaganya berkata, siapa? Apakah diutus oleh Allah? Diutus, marhaban, ketemu dengan Nabiullah Adam. Nabi Adam ini ada renungan Bapak Ibu semuanya yang perlu kita renungkan. Nabiullah Adam itu sesaat tertawa, senyum, sesaat menangis. Di langit pertama, keadaannya begitu. Tertawa, tersenyum, kenapa? Saat melihat ke arah kanan, ada arwah-arwah anak-anak keturunannya yang masuk ke surganya Allah. Tertawa, senyum bahagia. Tapi saat melihat ke arah kiri, Nabiullah Adam menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ada anak keturunannya yang masuk neraka Jahannam. Naik lagi baginda Nabi ke langit yang kedua. Saat sampai ke langit kedua, bertemu dengan siapa di situ? Bertemu dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Harun. Nabiullah Isa, Nabiullah Yahya, mohon maaf. Nabiullah Isa ini saudaraan dari jalur ibu. Nabiullah Isa dengan Nabiullah Yahya itu saudaraan. Nabiullah Isa itu kan putranya Sayyidah Maryam. Nabiullah Yahya putranya saudari Sayyidah Maryam. Nabiullah Yahya putranya Sayyidina Zakaria, Nabi Zakaria. Jadi ibunya Nabi Isa dengan ibunya Nabi Yahya ini saudaraan. Ada di langit kedua. Lanjut lagi langit ketiga, ketemu dengan siapa? Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf itu gantengnya bukan main, Masya Allah. Tapi lebih ganteng bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat Nabiullah Yusuf itu utiya syatral jamal. Nabiullah Yusuf itu diberikan separuh kegantengan. Tapi bagi Nabi al-jamala kullah, diberi kegantengan sempurna. Cuman kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau memang begini Nabi lebih ganteng dari Nabiullah Yusuf, kenapa wanita-wanita saat itu tidak terpesona atau tidak kena fitnah baginda Nabi? Seperti Nabiullah Yusuf. Kan dulu istri-istri pembesar-pembesar Mesir sampai memotong-motong tangannya. Saking terpesonanya melihat Nabiullah Yusuf. Kenapa kepada baginda Nabi tidak begitu? Bedanya begini, baginda Nabi itu gantengnya bukan main, tapi haibahnya juga bukan main. Jadi nggak sempet wanita berpikir yang aneh-aneh, nggak sempet. Bahkan ada seorang wanita dulu belum pernah bertemu baginda Nabi, saat bertemu pertama kali berhadap-hadapan langsung gemetarnya luar biasa. Saking haibahnya baginda Nabi. Tapi saat baginda Nabi mengatakan hawwini alaik innamah ana ibnu imra'atin kanat taqul qadid. Santai saja, tenang. Saya ini cuman anak seorang wanita yang dulu makan dendeng. Dendeng itu kalau sekarang di kita seperti ikan asin. Jadi hanya dimakan orang-orang fakir saja. Baginda Nabi itu kalau haibahnya Masya Allah membuat orang menjadi gemetar luar biasa. Berulang-ulang kali. Pertama kali ketemu, kalau nggak gemetar nggak normal, pasti gemetar ketemu baginda Nabi. Tapi kalau sudah mendengar suara lembutnya baginda Nabi yang tadinya gemetar, jadi tenangnya bukan main, ademnya bukan main. Karena suara baginda Nabi adalah sebaik-baiknya suara yang Allah ciptakan untuk makhluknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baginda Nabi.
Ketemu baik ke langit berikutnya, langit keempat ketemu Nabiullah Idris, langit kelima ketemu Nabiullah Harun, langit keenam ketemu Nabiullah Musa, langit ketujuh ketemu Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi Ibrahim mengucapkan salam untuk kita semuanya. Aqri ummatak minniyas salam. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, salam dariku, kata Nabi Allah Ibrahim. Isinya apa salam itu? Salam kan kayak surat. Ada isinya dong. Isinya apa? Kata Nabi Ibrahim, kabarkan pada umatmu bahwa surga itu indah. Kalau bahasa simpelnya gitu. Tanamannya adalah la haula wala quwata illa billah. Maka perbanyak la haula wala quwata illa billah. Itu tanaman surga nanti. Dalam riwayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga perbanyak. Nah makanya ada pertanyaan, Ustadz, kenapa dalam tahiyat itu, dalam salat Ibrahimiyah, kok cuman Nabi Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa bukan Nabi yang lain? Di antara 4 jawaban, yang pertama adalah karena Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada kita, maka kita membalas dalam tahiyat itu. Ini wawasannya begitu. Selesai, baginda Nabi yang lanjut perjalanan terus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang malaikat Jibril saat itu langsung lesu karena tidak berani untuk melewati tempat itu. Lewat Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, sampai baginda Nabi mendengar pena yang menuliskan takdir manusia di situ. Sariful Aqlam disebutnya. Dan disitulah baginda Nabi bermunajat kepada Allah. Menurut pendapat Sayyidina Ibn Abbas, melihat Allah di situ. Dan disitulah baginda Nabi menerima perintah sholat. Jangan difahami Allah ada di atas. Di atas itu tempat munajatnya baginda Nabi. Tempat munajat Nabi Musa di bawah. Kan begitu, beda-beda. Jadi jangan berarti Allah bertempat di atas dong. Tidak, di atas itu untuk munajat. Nabi Musa munajat kepada Allah di bawah. Terus dia bawa apa di atas? Allah tidak bertempat dan tidak butuh tempat. Tempat itu makhluk, Allah sang khalik. Allah ada terlebih dahulu dibandingkan makhluknya, kan begitu. Bagaimana Allah bisa butuh tempat sedangkan Allah yang menciptakan tempat, kan aneh. Maka nggak butuh tempat Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai, ini urusan akidah. Ini singgungan-singgungan sedikit saja. Selesai, baginda Nabi diberi kewajiban untuk menunaikan salat 50 kali dalam sehari semalam. Adabnya baginda Nabi nggak nolak, Pak Bu. Nerima baginda Nabi itu. Turun baginda Nabi, ketemu Nabi Musa di langit ke-6 tadi itu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa perintah Tuhanmu? Perintah Allah, sholat 50 rakaat. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, umatku saja yang badannya kuat-kuat, keker-keker dan seterusnya, gak mampu, apalagi umatmu yang lemah-lemah. Ya umat Nabi Muhammad kan lemah-lemah, sekarang aja ini kita penyakitan semua, ini repot ini. Ada yang asam urat, ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol, kita ini lemah semuanya. Fakta itu. Beda dengan Bani Israel zaman dulu yang kuat-kuat luar biasa. Baik. Terus apa? Diusulkan oleh Nabi Musa agar bagi Nabi memohon keringanan kepada Allah. Saat itu naik lagi, munajat lagi. Diberi keringanan 5 sampai terakhir hanya diwajibkan 5 kali yang kita jalankan sekarang. Tapi kata Allah 5 sama dengan 50. 5 itu perbuatannya, tapi pahalanya 50 kali. Allah enggak kurangi pahalanya. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa saat itu berkata, minta keringanan lagi. Apa kata baginda Nabi? Aku malu kepada Allah. Sudah bolak-balik dikasih keringanan. Aku malu kepada Allah. Maka kalau ada orang soleh malu berdoa, jangan disalahkan. Karena rasa dalam hatinya yang menggiring beliau untuk tidak berdoa.
percaya, yakin, bersandar penuh bahwa Allah yang akan memenuhi kebutuhannya. Kan husnudzon itu salah satu cara untuk kabulnya hajat. Yakin itu salah satu cara untuk kabulnya hajat, enggak selalu harus doa. Maka ada guru-guru itu diantaranya, udahlah enggak usah doa, saya mah udah pasrah saja sama Gusti Allah. Kalau benar-benar sungguh-sungguh dari hatinya enggak disalahkan. Tapi kalau model kita, kalau kita ngomong enggak lah saya emang enggak mau berdoa, terserah Allah saja. Bohong, buktinya pas Allah kasih enggak nerima, minta lagi. Itu model kita. Maka model kita ini lebih baik perbanyak berdoa. Sudah selesai turun baginda Nabi, saat turun baginda Nabi dalam sebuah riwayat, itu tempat tidurnya baginda Nabi masih hangat seakan-akan baru ditinggal sesaat. Isra Mi'raj itu. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz jangan-jangan mimpi baginda Nabi itu. Bukan nyata tapi mimpi. Baik, kalau mimpi saat baginda Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj yang agung ini, kenapa banyak yang murtad? Kenapa kaum musyrikun Quraisy ingkar pada baginda Nabi? Kalau mimpi kan apa saja bisa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu jadi Iron Man lah, jadi apa bisa saja. Orang fakir mimpi jadi orang kaya sesaat bisa. Yang lagi nyalon mimpi jadi pemimpin menang, bisa. Ya namanya mimpi kan boleh-boleh saja. Baginda Nabi tidak mimpi Bapak Ibu semuanya, tapi nyata. Bahkan ada orang-orang yang sudah masuk Islam ketika mendengar baginda Nabi Isra Mi'raj, mereka keluar dari Islam saking tidak percayanya. Itu mata. Dan kaum musyrikun Quraisy minta bukti. Mereka mentertawakan baginda Nabi dan minta bukti pada baginda Nabi. Baginda Nabi bukti yang pertama, kata baginda Nabi begini. Saat saya Isra, saya melihat ada sekelompok orang yang sedang mencari ontanya. Kemudian saya teriak, hai fulan dari Bani Fulan, ontamu ada di sebelah sini. Akhirnya kaum musyrikun Quraisy bertanya, bener enggak dari Bani Fulan itu ada yang hilang ontanya, dan kemudian mendengar suara orang yang menunjukkan di mana tempat ontanya berada. Pas dicari, bener. Mereka mendengar ada suara dari atas yang ngomong onta kalian ada di sini. Itu suaranya baginda Nabi. Heran mereka, kok bisa ya? Ya memang bisa. Ada bukti lain, nggak cukup mereka minta bukti begitu. Nanya lagi pada baginda Nabi, kamu kan ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tuh kayak gimana wahai Muhammad, wahai baginda Nabi? Apa kata baginda Nabi? Ya kan begini Pak ya. Bapak pergi ke suatu tempat pertama kali, apa langsung hafal tempat itu? Ya enggak lah. Tiangnya ada berapa, tingginya bagaimana, kalau sekarang cat temboknya gimana, masa iya ngafalin tempat itu? Tapi musyrikun Quraisy nantang baginda Nabi begitu. Tamanya Nabi ya Nabi, akhirnya Allah perlihatkan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa kepada baginda Nabi seakan-akan ada di depannya. Disebutkan satu-satu sama baginda Nabi, cirinya begini, tiangnya begini, segini, terus sebutkan sampai mereka semuanya terperangah. Loh, kok bisa? Benar semuanya. Dan hanya orang yang pernah berangkat ke sana yang tahu bagaimana Masjidil Aqsa. Dan itu baginda Nabi, mukjizatnya baginda Nabi banyak sekali. Sehingga para sahabat-sahabat yang kuat iman ya tambah kuat imannya. Baik, sekarang selesai. Hikmahnya. Ustadz, hikmahnya apa yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj? Nomor 1 adalah sholat. Sholat 5 waktu yang wajib. Banyak di antara kita yang melihat sholat 5 waktu kewajiban bukan kebutuhan. Padahal sholat 5 waktu itu kewajiban benar, tapi juga kebutuhan. Kalau ada yang bertanya, kenapa Ustadz kebutuhan? Karena kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Ingat, siapapun yang sholat dan menjaga istiqomah sholatnya 5 waktu, dia akan mendapatkan yang pertama nih, perjanjian untuk masuk surganya Allah. Kalau bahasa sekarang tiket masuk surga. Coba satu, siapapun yang mendawamkan istiqomah sholatnya, dia akan mendapatkan kesembuhan dari penyakit zahir dan batin. Akalnya sehat, hatinya sehat, jasadnya juga sehat. Kalau terus istiqomah.
Seperti itu yang mendawamkan. Kemudian yang mendawamkan yang namanya istiqomah menjalankan sholat 5 waktu tanpa ketinggalan sama sekali, akan Allah berikan cahaya, cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Dan hakikatnya sholat itu munajat, lihat, dia akan diberikan hajat-hajatnya akan dikabul oleh Allah. Yang sholat 5 waktunya dijaga ini, jangan ngejar sana sini hajat ini itu, tapi sholatnya ditinggalkan. Jangan, justru istiqomah sholat, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Ini sholat nih, yang punya masalah akan diselesaikan masalahnya sama Allah. Yang punya dosa digugurkan dosanya sama Allah. Ya dosa-dosa kecil, memang bukan dosa besar. Ini hebatnya sholat. Dan tolong urusan sholat itu jangan istilahnya jangan cuek ketika sholat. Hanya berpikir yang penting sholat, tugas saya selesai. Rugi sekali orang berpikir begitu. Coba kita berpikir sedikit, merenung tentang sholat. Awal sholat dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Apa yang kita fahami daripada Allah Maha Besar? Yang kita fahami adalah segala sesuatu selain Allah kecil, tidak ada nilainya. Oh berarti sudah kita di hadapan Allah sekarang, lagi ngadep Allah, selesai sudah, yang Maha Besar. Sudah begitu, setelah itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti enggak makna Rabbul Alamin? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan. Rabbul Alamin itu adalah zat yang mengatur, menciptakan, memberi rizki, memberikan solusi dari permasalahan, memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Itu Rabbul Alamin. Coba sekarang bayangkan, Allah Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Cinta, yang segalanya maha, nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Sudah begitu Rabbul Alamin yang punya kuasa dan kendali atas alam semesta. Sekarang saya mau tanya, kita punya orang yang sangat menyayangi kita, yaitu ibu bapak kita. Tapi saat kita punya kebutuhan, belum tentu dicukupi oleh bapak ibu kita. Kenapa? Memang sayang dan besar rasa kasih sayangnya, tapi kemampuannya minim. Mungkin karena tidak punya, karena orang miskin, orang fakir, orang tidak ada. Akhirnya ketika kita minta sesuatu tidak memberi kepada kita. Tapi bayangkan, ini sudah paling sayang, paling kaya, paling mampu, paling mulia, paling dermawan, paling segalanya. Minta sama Allah, selesai. Paling indah itu. Makanya kata para ulama, yang benar-benar sholat batin, bukan hanya sholat zahir, hatinya betul-betul aktif saat sholat, sadar dan merenungi, mentadaburi makna daripada sholat dan bacaan-bacaan dalam sholat, maka masalahnya selesai dalam sholat. Saat ngomong bismillah saja sudah, ya Allah, hamba disayang olehmu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mengatur semuanya Engkau ya Allah. Yang memberi solusi atas permasalahan Engkau ya Allah. Yang memberi rezeki adalah Engkau ya Allah. Memberi ketenangan hati Engkau, memberikan kesulitan Engkau. Allah, semuanya Allah. Maka tenang. Maka para salafus saleh kalau sholat itu sampai seperti pohon-pohonan yang tidak bergerak. Sampai burung itu hinggap di atas kepala karena dikira pepohonan. Sampai begitunya, saking tenangnya. Para sahabat ada yang lagi sholat dipanah, kena kakinya berulang-ulang kali, nggak berhenti sholatnya. Sampai ada yang dikatakan ketika kena panah, wasiatnya jangan cabut sekarang, nanti kalau saya sholat cabut panahnya. Pas dicabut panahnya, nggak kerasa itu, kena pas lagi sholat. Jadi sholat itu sebetulnya solusi bagi kita semuanya. Maka baginda Nabi itu Bapak Ibu kalau lagi punya masalah, idza hazabahul amr, kalau punya masalah langsung yang diperbanyak adalah sholatnya. Solusi ada dalam agama kita, mau jalankan atau tidak. Kalau ada orang, saya susah begini begitu, periksa dulu, jangan-jangan sholatnya bolong-bolong yang begitu. Saya kok sulit, mau begini gagal, mau begitu gagal. Rumah tangga hancur, anak tidak terdidik, karir merosot dan seterusnya. Nomor 1 periksa sholatnya. Kemudian sholat itu juga ada adab tata keramanya, upayakan untuk berjamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri.
Ustadz kan sah saja, sah menurut madhab kita, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah betul. Madhab Imam Ahmad pun juga sah, tapi dapat dosa kalau sholat sendirian. Berjamaah dan utamakan di masjid. Apa Ustadz di antara keutamaannya? Kalau keutamaan hanya 27 derajat itu biasa, bukan hanya itu. Bukan sekedar 27 derajat, kalau kita sholat berjamaah di masjid, ada satu saja yang sholatnya diterima sama Allah, semuanya diterima sama Allah. Itu enaknya. Coba kalau sholat sendirian, baru Allahu Akbar, ingat kreditan belum dibayar. Tanggal muda, dapat gaji iya, tapi buat ini habis. Itu yang diingat dalam sholatnya. Yang begini kok pengen diterima sholatnya, gimana ceritanya? Tapi kalau berjamaah, ada kiainya, ada ustadznya, ada mungkin pemuda yang soleh luar biasa, sambung hatinya, tergantung kepada Allah. Saat itu Allah kabul sholatnya, semua yang bersamanya juga ya sholatnya ikut dikabul, diterima sama Allah. Indah gitu tuh. Kami masih ingat gurunda kami Buya Yahya, kalau nasihati kami ini untuk sholat jamaah, beliau tuh selalu ngomong begini, Buya itu tidak kebayang kalau sholat sendirian. Kenapa? Karena banyak kesalahan waktu sholat, hati tidak fokus dan seterusnya. Tapi kalau berjamaah, ada satu diterima, semua diterima. Maka dalam hadis sahih, kalau ada kok orang sholat berjamaah, Allah melihat hati si imam. Hati si imam khusyuk hatinya, betul-betul hanya kepada Allah. Diterima imam itu, makmumnya semua diterima. Imamnya ngelantur kemana-mana pikirannya Ustadz, hatinya kemana-mana. Ada makmumnya di shaf pertama yang hatinya khusyuk, sambung kepada Allah, diterima dia, semua diterima. Intinya satu saja, diterima, terima semuanya. Maka jangan ngentekkan sholat jamaah. Ada yang ngaji ihya, ngaji ini Ustadz, kata Imam Ghazali lebih baik sendiri khusyuk daripada berjamaah tidak khusyuk. Tapi Imam Ghazali punya pendapat lain yang mengatakan bahwa berjamaah lebih afdol. Jangan hanya ngambil satu pendapat dong. Yang butuh ibarahnya datang ke kami punya ibarahnya. Ada. Jadi yang lebih afdol gimana? Khusyuk ya berjamaah itu yang afdol. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya ketika menyebutkan 25 fadilah sholat berjamaah daripada sholat sendirian, atau 27 di situ, ada 25, 27. Di antaranya adalah takmilu an-naqis. Orang yang sempurna sholatnya menyempurnakan yang kurang sholatnya, itu jamaah. Maka warga sini nih yang punya masjid, ayo sholatnya berjamaah, jangan di rumah masing-masing, supaya diterima sholatnya. Yakinlah yang hadir ini ada yang Allah kasih, Allah sayangi, yang hatinya sambung kepada Allah, Allah terima, akhirnya semuanya diterima. Ada nggak faidah lain? Ada dalam sebuah riwayat dalam hadis sahih. Nanti yaumal qiyamah ada ahli surga yang dihisab sama Allah, setelah selesai dihisab diperintah untuk masuk surga. Tapi ahli surga ini ngomong apa kepada Allah? Ya Allah, inna ma'ana ikhwan kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, kami dulu di dunia punya saudara-saudara yang dulu sama-sama sholatnya bersama-sama. Di mana mereka ya Allah, kalau bahasa kitanya begitu. Setelah dicari, tempatnya ternyata di neraka jahanam. Bukan di surga itu. Terus bagaimana? Apa kata ahli surga tadi itu? Ya Allah, tolong angkat saudara-saudaraku itu ya Allah. Sahabat-sahabatku itu ya Allah, masukkan ke surgamu. Apa kata Allah kepada para malaikat? Wahai malaikatku, entaskan mereka, saudara-saudaranya ahli surga ini, dari neraka menuju surganya Allah. Bahasa simpelnya ada syafaat sesama muslim. Kalau sama-sama ibadah, khususnya sholat, ini nih penting nih. Kalau sendirian, meleset sholatnya nggak diterima, selesai sudah. Kalau banyakan, meleset kita, ada terima, ini diterima. Yaumal qiyamah ada yang masuk surga di antara teman-teman kita itu, yang sholatnya berjamaah dengan kita punya potensi disyafaati oleh beliau. Maka semoga yang hadir di sini ahli sholat semuanya. Khusyuk dalam sholatnya ahli surga semuanya, tanpa harus melihat neraka jahanam. Ini urusan dengan sholat, jangan main-main dengan sholat. Sampai Sayyidina Ali dalam riwayat Imam Ibn Majah mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid.
Tidak ada sholat bagi yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Artinya jelek sekali dekat masjid, nggak mau sholat di masjid, jeleknya luar biasa. Sesibuk apapun utamakan sholat berjamaah, khususnya di masjid. Ustadz, saya kerja di kantor Ustadz, jauh dari masjid. Kalau ke masjid telat saya kerjanya Ustadz, tetap sholat berjamaah walaupun di kantor. Karena berjamaah itu lidzatiha. Artinya apa? Keutamaan yang kaitannya dengan sholat langsung. Kalau ada perbandingan, mending sholat jamaah di rumah atau sholat di masjid sendirian, jawabannya sholat jamaah di rumah. Tapi yang paling mending ya sholat jamaah ya di masjid. Karena normalnya siapa yang sholat jamaah di rumah? Kan begitu. Jadi ayo dari Isra Mi'raj ini nomor 1 ini kita petik buahnya. Sholat 5 waktunya dijaga dan sholatnya berjamaah, utamakan di masjid. Sholat itu saking istimewanya, amalan apapun tertolak kalau sholatnya gak bener. Ahli sedekah sholat gak bener ditolak. Bukan hanya di akhirat Pak Bu, tapi ada riwayat di alam kubur juga begitu. Setelah kita ditanya tentang 2 kalimat syahadat, ditanya tentang Nabi Muhammad kita nanti, pertanyaan berikutnya adalah sholat. Sholat itu kalau kita benar, dia akan datang berwujud nanti di kuburan kita. Yang kita aneh ketika melihat dia, kamu siapa? Kita akan bertanya begitu. Dia ngomong, aku adalah sholatmu waktu di dunia. Maka sholat itu akan membuat kita menjadi tenang selama ada di kuburan, saat dibangkitkan sampai masuk surga nanti. Itu sholat. Sholat itu hakikat sahabat yang sesungguhnya. Maka jangan main-main dengan sholat. Baik, ini sholat fardu. Sholat sunnahnya gimana Ustadz? Jangan macem-macem sholat A, B, C, D, sunnah sebelum rawatib. Qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah paling afdol dibandingkan dengan sholat apapun, sholat sunnah yang lainnya adalah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Enggak usah melihat, enggak, tahajud afdol, baik tahajud, witir bagus, istikharah bagus, hajat bagus, taubat bagus, sholat wudu bagus. Tapi kalau dibanding dengan qobliyah, ba'diyah, tidak ada apa-apanya. Jangan keliru, sholat isya fardunya saja, nanti pas tahajud bangun malam. Qobliyah ba'diyahnya ditinggal, keliru. Justru yang paling bagus adalah sholat qobliyah ba'diyah. Baru setelah itu sholat witir lah, tahajud yang lain silahkan. Ini karena waktunya sudah Masya Allah intinya. Mohon maaf ya kami panjang lebar di majelis ini, karena kami senang melihat masyarakat senang ngaji, itu senang kami, Masya Allah. Dan Alhamdulillah bisa silaturahim ke tempat ini. Terima kasih banyak, Insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT, dilindungi dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan kita semua jadikan ahli salat, ahli ibadah, dan dijauhkan dari apapun yang membuat Allah murka kepada kita. Dan semoga kita semuanya sebagaimana dikumpulkan di dunia ini dalam kebaikan, dikumpulkan juga di akhirat nanti bersama baginda Nabi dalam kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyyatin salih. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, wassalamu billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.